sampai pun kepada pemilu kita tidak berani tegas. KPU isinya maling. Ada yang bilang demokrasi sudah tegak Pak, sudah mulai apa? Tai kucing. Saya ini semua Gus nih hanya menyebut nama Gus Dur, tidak ada menyebut nama yang lain. Saya tanya, wahai makhluk Tuhan yang lain yang hadir di sini, malaikat, jin, semuanya yang nyantol di atas daun-daun Trisakti, siapakah yang engkau ingin dengarkan pertama kali? Dengarkan, diam semua. Enggak, semua coba diam semua. Gus Dur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung MH, para pemakalah, para ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, saya nggak sebut siapa karena percaya omongannya Cak MH, yaitu dia manggil-manggil jin, makanya saya yang banyak jin-jinnya terhormat kok rasanya. Padahal dia tidak tahu bahwa jin itu ada dua, jin tonik dan jin tomang. Sekalian, kalau kita berbicara tentang situasi negara kita, saya ingin ulang sedikit. Kalau saya sedang memarahi mahasiswa, kau yang menjadi penyebab semuanya ini. Kenapa? Karena kau membuat reformasi yang tidak reformatif. Mana reformasinya? Berhenti di tengah jalan dicuri orang. Ini katanya lagu-lagu dangdut. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Itu dulu adanya semua kan karena Trisakti. Lah kok sekarang hilang? Saya suka marah begitu. Kalau kerja itu harus yang tuntas dari awal sampai akhir, jangan separuh-separuh. Akibatnya begini, yaitu apa toh? Karena Anda semua tidak menciptakan sistem pemerintahan baru. Akibatnya muncullah orang yang itu juga menjadi para pemimpin lagi. Jadi orang, padahal yang kita perlukan sebuah sistem baru sama sekali. Ini yang menjadi kunci. Ada yang bilang demokrasi sudah tegak Pak, sudah mulai apa? Tai kucing. Demokrasi itu ditandai menurut per definisi ditandai oleh dua hal, yaitu satu, kedaulatan hukum. Mana di kita ada kedaulatan hukum sekarang? Yang ada kedaulatan orang tua. Yang kedua adalah perlakuan yang sama kepada semua pihak tanpa pandang bulu asal usulnya. Ini kita setengah mati, coba nggak bisa sekarang. Ya jadi karena itu ya pantas saja masing-masing ya bikin kepemimpinan golongannya. Ya, pimpinan golongannya, saya terus terang aja. Nah, akibatnya sekarang kita yang kepayahan. Pertama, kedaulatan hukum nggak ada. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan kepada undang-undang dan peraturan-peraturan. Semuanya, bahkan koruptor aja tergantung kerelaan untuk diurus.
Yang datang kemarin kan minta supaya ya jangan dihukum berat-berat dah, saya BLBI tapi nyerah aja. Ya Allah, nungguin orang nyerah. Kapan kita berani mengambil tindakan sendiri? Ini yang saya tanya. Jadi semuanya itu serba tanggung kita bikin. Gara-gara nggak ada sistem pemerintahan atau sistem politik yang baru. Sampai pun kepada pemilu kita tidak berani tegas. KPU isinya maling. Bagaimana kita ini kayak begini? Jadi akhirnya jadinya nggak karu-karuan. Negara penghasil minyak itu terpaksa impor minyak. Singapura yang punya kebun 1 hektar pun jual minyak kepada kita. Ampun sudah. Bahkan kita negara yang 70% laut, 68% impor garam. Kita ini mau ngapain? Ya. Beras, supaya beberapa orang pengusaha mendapatkan tanda petik insentif, diberi $10 per ton oleh Bulog, oleh kita semua, maka impor, padahal nggak pakai impor juga bisa. Pupuk nggak terjangkau oleh para petani, bensin nggak terbayar oleh para nelayan, sehingga pada berhenti tidak bisa ke laut. Allah, dengan enak saja setelah itu kita mengatakan bahwa ini hukuman Tuhan. Ya Allah, Tuhan di bawah-bawah. Gus Dur adalah salah satu tokoh pejuang reformasi. Reformasi menjadi bingkai sejarah romantik para tokoh politik. Hal ini terlihat saat memperjuangkan keruntuhan Orde Baru. Tokoh-tokoh politik dari berbagai latar belakang mengikat diri untuk menjadi oposisi rezim saat itu. 4 yang paling berpengaruh saat itu adalah Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Amin Rais, Megawati, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Keempatnya, jika diamati merupakan representasi dari politik aliran, sebuah tesis antropologis dari Clifford Geertz saat meneliti keragaman aliran dalam masyarakat Jawa.